Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Leticia Firdausa dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di zaman serba digital ini, sebagai pelaku usaha kita juga harus beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, kalau misalkan kita udah bisa mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan ekosistem ekonomi kita, maka kita dapat menangkap peluang-peluang yang ada gitu. Melalui pemasaran digital ini, kita bisa mendapatkan peluang lebih banyak penjualan, terus juga meningkatkan pendapatan, terus kita bisa melihat kompetitor-kompetitor kita, dan semua hal itu jadi hal dalam usaha pengembangan produk kita gitu. Nah, makanya bagi kalian pelaku usaha dan mau memulai pemasaran digital, khususnya melalui Instagram, nonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai pemasaran digital melalui Instagram. Nah, kenapa sih Instagram? Karena di Indonesia sendiri jumlah pengguna Instagram itu hingga Juli 2021 sebesar 91,77 juta pengguna. Nah, dengan pengguna sebanyak ini tuh bisa mengefektifkan penjualan kita. Kita bisa mengenalkan produk kita ke khalayak yang lebih luas. Dan rata-rata pelaku usaha ataupun bisnis pun juga mempunyai akun Instagram gitu. Karena banyaknya orang-orang yang mengakses Instagram setiap harinya, maka itu akan memperbesar kemungkinan kita untuk mengenalkan produk kita ke khalayak luas. Nah, selanjutnya, pola pikir yang harus dimantapkan sebelum memulai. Yang pertama, pola pikir bahwa kita semua layak untuk menjadi orang kaya. Dan kita harus menyadari ini, serta harus mempunyai keinginan juga untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui tindakan. Gak bisa kita hanya memikirkannya saja, hanya mempunyai imajinasi di dalam kepala kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai kesadaran, sudah mempunyai keinginan, dan melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, terus kita juga harus berdoa dan selalu berikhtiar dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau misalkan kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal apapun yang kita lakukan, itu akan dipermudah. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menyepelekan hal kecil. Karena hal besar pun datang dari hal-hal kecil. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang kedua, budayakan untuk membaca dan mencari tahu. Yaitu kita harus punya keinginan untuk mengulik gitu. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki hal ini, kita itu seakan terperangkap dalam lingkaran. Kita nggak bisa berkembang. Kita cuman berpikir kalau dunia kita ini cuma sebatas di lingkaran kecil, padahal dunia ini sangat luas gitu. Kalau misalkan kita mempunyai keinginan untuk membaca dan juga mencari tahu, kita jadi tahu nih bisa mengeksplor dunia usaha tuh secara luas tuh kayak gimana. Kita jadi bisa mengenal kompetitor kita bisa jadi lebih mengembangkan produk kita, mengembangkan diri kita, mengembangkan toko kita. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting gitu untuk dimiliki semua pelaku usaha. Selanjutnya adalah konsisten waktu. Nah, mungkin ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan karena biasanya kita udah mantap nih di awal, udah semangat di awal, udah totalitas, tapi di tengah jalan itu kita kadang merasa jenuh karena ada pikiran usaha yang kita lakukan ini tidak berbuah hasil. Padahal kita gak ada yang tahu di mana titik sukses kita. Bisa aja di saat kita jenuh, ternyata beberapa langkah lagi tuh kesuksesan ada di depan mata. Tapi karena kita memutuskan untuk berhenti, kita jadi melewatkan kesempatan kesuksesan itu gitu. Kalau misalkan kita udah punya tujuan yang jelas, tujuan yang mantap, di saat kita jenuh, kita bisa mengingat lagi kenapa kita melakukan hal ini, kenapa kita harus melakukan hal ini. Kita bisa ingat-ingat lagi di tujuan itu, yang mana itu bisa jadi motivasi untuk mengembalikan semangat kita gitu, dan insya Allah akan mencapai titik kesuksesan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, fokus perkembangan diri. Wajar kalau misalkan kita melihat kesuksesan orang lain itu seperti
wah, orang ini bisa sukses karena dia punya modal yang banyak, karena dia kaya, atau karena dia punya relasi yang bagus, atau karena bla 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 bla. Nah, itu tuh jadi kita bikin down dan nggak percaya diri gitu untuk memulai usaha. Nah, harusnya kita nggak boleh kayak gitu. Kita harusnya menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi juga untuk kita. Orang lain bisa, kita juga bisa gitu. Dan kalau misalkan kita fokus di perkembangan diri nih, kita bisa memikirkan apa aja yang kurang dari produk yang mau kita jual, atau hal-hal yang harus kita lakukan tuh apa aja. Kayak gimana caranya aku bisa sukses, apa yang harus aku lakukan. Oh, ternyata langkahnya gini 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 gini. Terus mulai dicicil melakukan apa yang mau kita tujukan pelan-pelan. Nah, nanti kalau misalkan kita udah fokus, itu kita nggak kerasa ternyata kita udah sejauh ini gitu. Jadi jangan jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai hambatan kita untuk memulai, tapi jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi untuk diri kita. Selanjutnya, kunci mendapatkan pembeli atau pelanggan. Yang pertama, mengoptimalkan penjualan dengan pengembangan produk dan pemasaran. Nah, pengembangan produk dan pemasaran ini sepaket, jadi harus beriringan, karena nggak bisa berat sebelah gitu. Kalau misalkan pengembangan produknya udah bagus, tapi pemasarannya kurang, mau gimana mendapatkan pembeli kalau misalkan produk yang udah bagus ini pun gak diketahui oleh orang-orang gitu, atau cuma diketahui sekitar kita, kan itu sangat disayangkan. Tapi kalau misalkan pengembangan produk kita udah oke, terus diiringi dengan pemasaran yang oke juga, maka itu bakal mendatangkan pembeli dan pelanggan yang banyak juga gitu, karena sebagai pembeli pun pasti menginginkan produk yang bagus gitu. Dan melalui pemasaran ini kita istilahnya kayak menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini produk kita unggulannya kayak gini kayak gitu. Dan gak bisa juga kalau misalkan cuman dimaksimalkan di pemasarannya aja, karena pasti bakal kalah saing gitu dengan toko-toko yang lain yang mempunyai produk yang lebih bagus. Pasti orang juga bakal memilih dengan produk yang lebih bagus dong, daripada pemasarannya aja yang bagus gitu. Selanjutnya, membuat orang tertarik. Nah, membuat orang tertarik ini gimana caranya kita bisa memunculkan atau menampilkan keunggulan-keunggulan dari produk yang kita jual, atau keunikan-keunikan yang kita punya. Selanjutnya, membuat orang percaya. Nah, membuat orang percaya ini juga sangat penting. Kayak apa yang kita tawarkan di sosial media itu sesuai gak sih sama barang yang kita jual? Atau kalau sekarang kan banyaknya kasus penipuan itu, kayak penjual ini tuh cuma menjual foto, pas dikirim barangnya nggak ada. Nah, harusnya kan dengan membangun kepercayaan itu, kita menjual apa, ya pas datang ke orang atau pembelinya pun ya harus sama gitu dengan yang dia ketahui di sosial media. Selanjutnya, memahami algoritma atau penggunaan suatu platform. Nah, algoritma ini merupakan ilmu yang gak pasti dan gak akan dibahas secara rinci di sini, karena aku pun mempunyai keterbatasan mengenai pemahaman algoritma. Cuman yang aku pahami, algoritma ini seakan seperti sistem yang menampilkan menampilkan hal-hal yang kita cari dengan kesamaan yang kita akses. Contoh misalkan aku nge-follow akun A di Instagram. Nah, akun A ini penjual baju. Nah, kalau misalkan kita lihat di feeds atau rekomendasi, pasti muncul penjual-penjual lain yang menjual baju. Nah, kesamaannya kan dari menjual bajunya ini. Atau contoh yang lain, kita searching di Google itu sepatu. Nah, pas kita buka Instagram, kok muncul akun yang menjual sepatu. Nah, jadi sistem ini tuh seakan membantu kita menampilkan atau menawarkan hal yang sedang kita cari, gitu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, melalui evaluasi ini tuh kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari toko kita atau produk kita, gitu. Misalkan dalam 1 bulan penjualan, kita harus bisa menganalisis apa sih keunggulannya atau apa sih kekurangannya selama penjualan 1 bulan ini. Contoh misalkan produk yang kita jual ini
sepatu dengan berbagai banyak jenis. Nah, ternyata yang banyak pembeli itu model yang high heels. Nah, berarti untuk bulan selanjutnya kita bisa menambah stok menambah stok high heels karena banyak yang beli. Terus ternyata sepatu jenis flat shoes ini tuh pembelinya sedikit. Nah, kita harus bisa menganalisis kenapa nih pembelinya sedikit, apakah dari modalnya kah, apakah dari harganya. Nah, itu kita menjadi istilahnya kita belajar dari pengalaman gitu. Setelah kita mengetahui pengalaman yang sudah terjadi pada sebelumnya, itu bisa meningkatkan di bulan selanjutnya. Karena kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, kita jadi bisa memperbaiki permasalahan yang ada dan meningkatkan peluang yang udah bagus gitu. Selanjutnya, teknis mendapatkan pelanggan atau pembeli. Yang pertama, pengunjung. Nah, pengunjung ini adalah orang-orang atau calon pembeli yang datang ke akun kita gitu. Yang pertama itu dilihat dari judul. Seperti judulnya tuh menarik gitu, jadi bikin orang pengen mengunjungi akun kita. Yang kedua, melalui iklan. Kalau misalkan kita mengiklankan produk kita di Instagram gitu, nah orang-orang pasti bakal mengklik iklan tersebut dan langsung datang ke akun kita. Akhirnya algoritma yang seperti tadi dijelaskan. Yang kedua, menarik. Nah, kunci untuk mendapatkan hal menarik ini tuh kita harus bisa memposisikan sebagai pembeli. Kayak kalau aku sebagai pembeli, kira-kira tertarik nggak ya buat beli ini, atau kira-kira tertarik nggak ya buat mengunjungi ke tempat ini gitu. Nah, pertama itu dilihat dari penampilan toko atau page, karena itu adalah kesan pertama yang kita lihat gitu. Yang kedua itu dari foto produknya, bagus atau enggak. Terus thumbnail, sampul foto depan. Biasanya thumbnail ini berisikan informasi-informasi secara umum dari suatu produk. Nah, contohnya di sini ini adalah thumbnailnya. Di sini ada keterangan best place for camping ground, sunrise and sunset photo spot, pre-wedding photo spot, sama sungai atau danau. Nah, terus ini slide selanjutnya yang menampilkan foto produknya gitu. Dan kalau misalkan foto depan atau thumbnail ini menarik, pasti dia juga atau calon pembeli juga bakal kepo gitu dengan foto-foto yang lain atau informasi lain. Selanjutnya adalah terjual. Nah, terjual ini juga bisa jadi poin keterpercayaan pembeli gitu. Contohnya kalau misalkan produk, kita bisa menginfokan dalam sebulan produk ini terjual sebanyak 100 kali. Atau kalau misalkan bisnis kita kayak jasa atau wisata gitu, seperti dalam sebulan wisata ini dikunjungi oleh 1000 pengunjung. Terus ulasan. Nah, ulasan ini berisikan pendapat pribadi dari pembeli yang udah beli ke kita gitu. Nah, dan ulasan ini pun kan bisa berisikan baik atau buruk gitu. Nah, gimana caranya kita harus memberikan kesan atau pelayanan yang bagus gitu ke pelanggan kita, sehingga pelanggan kita pun akan memberikan ulasan yang baik. Selanjutnya, diskon. Nah, siapa sih gitu yang nggak tertarik sama diskon? Terus selanjutnya ada COD atau cash on delivery. Kenapa ini disebut menarik? Karena biasanya kan orang itu buat membeli suatu produk kadang males atau susah untuk ke ATM buat transfer uang gitu. Terus kalau misalkan bisa cash on delivery, kita juga bisa meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan gitu. Kita bisa membayar setelah kita memegang dan melihat dengan mata kepala kita sendiri kalau barang itu ada gitu. Nah, ini selanjutnya yang terpercaya itu dilihat dari jumlah pengikut atau followers, reputasi toko, ini juga dilihat dari yang ulasan tadi, terus foto produk, terus thumbnail, video atau konten lainnya, karena video juga bisa dibilang sebagai bukti adanya suatu produk yang kita jual gitu. Terus yang tadi produk terjual, ulasan, dan respon chat. Nah, di respon chat ini juga kita harus bersikap ramah, karena kan kalau kita jutek atau judes, orang juga bakal kayak males gitu buat belinya, kayak ini orang niat jualan gak sih, kok jawabnya kayak males-males gitu. Nah, itu bikin
pelanggan tuh seakan gak percaya kan kalau misalkan respon penjualnya aja buruk gitu. Sedangkan kalau misalkan kita memberikan kesan yang ramah, itu bikin pelanggan juga percaya gitu. Wah, penjualnya ramah nih, bikin meningkatkan keinginan si pelanggan itu untuk membeli produk kita. Selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya ada periodenya, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan paling lama 1 tahun sekali. Itu bebas gimana kenyamanan dari masing-masing penjual gitu. Biasanya itu dilihat dari harga atau jumlah pembeli tadi. Nah, selanjutnya adalah branding toko. 30% pengunjung itu dipengaruhi visualnya atau konsep produk. Yang pertama dari foto produk, itu dilihat dari background-nya, ukuran fotonya, warnanya, kayak gimana, apakah enak dilihat atau enggak. Pokoknya hal-hal yang bikin orang-orang tuh tertarik gitu dengan produk kita. Terus ini selanjutnya ada video produk, itu bisa memainkan emosional pelanggan gitu. Kayak bikin si pelanggan tuh merasa, wah dia butuh benda ini, atau dia suka ini, atau dia percaya dengan produk kita. Itu bisa melalui video. Contohnya itu review produk atau video produk yang menjelaskan produk tersebut. Ada testimoni seperti kosmetik, herbal, dan lain-lain. Kayak, wah setelah pemakaian 1 bulan produk kosmetik ini, bagus nih di muka, bla 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 bla. Nah, itu juga bisa bikin orang-orang tertarik juga nih untuk nyobain produk kita. Terus fungsional, biasanya itu buat produk mainan, unik, dan inovasi, jadi menunjukkan gimana penggunaan barang yang kita jual. Selanjutnya value atau nilai, biasanya ini produk branded, kayak kita menampilkan nilai-nilai kenapa sih produk ini bisa mahal, kayak misalkan baju nih, harganya berjuta-juta, karena emang bahannya didatang dari Amerika, dijahitnya oleh penjahit handal, bla bla bla. Pokoknya yang menunjukkan value atau nilai dari produk yang kita jual. Terus biasanya video produk ini kita ngevideoin paket-paket yang mau dikirim tuh banyak. Nah, itu bisa meyakinkan pembeli yang masih ragu untuk membeli atau tidak. Selanjutnya itu adalah thumbnail, berupa tulisan di foto produk atau kata-kata yang membuat orang tertarik. Nah, contoh yang membuat tertarik itu basreng goreng termurah dan terenak, membasmi tikus paling ampuh, beli 2 gratis 1. Nah, itu merupakan kata-kata contoh yang bisa bikin orang tertarik gitu. Dibandingkan dengan thumbnail atau foto produk yang biasa aja cuman menampilkan foto produk doang gitu. Tapi kalau misalkan dibarengi dengan kata-kata seperti contohnya ini, itu bisa meningkatkan ketertarikan seorang untuk membeli produk kita. Nah, terus yang membuat percaya itu contohnya garansi pecah ganti, dijamin tidak akan membuat Anda kecewa. Ada kata-kata aman, terbukti, terpercaya, atau gratis biaya kirim. Nah, ini ada contohnya yang di bawah nih, kan misalnya yang atas kayak biasa aja gitu kan, tapi mungkin karena brandnya udah besar ya, jadi orang-orang udah tahu. Nah, tapi kalau misalkan produk yang biasa gitu, yang baru launching, yang orang-orang belum tahu, buat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan seseorang untuk membeli produk kita ini, harus bisa mengoptimalkan thumbnailnya nih. Kayak contohnya ini, beli 1 gratis 1, ada info tentang promonya, terus ada info tentang periodenya, ada harga promonya, dan foto produknya pun harus tampil menarik dan juga terlihat jelas. Oke, selanjutnya ini cara edit produk yang dasar gitu ya, yaitu yang pertama dengan menghilangkan background foto supaya kita bisa naruh foto produk kita di mana aja dan ngeditnya pun enak gitu. Nah, biasanya itu di webrimov.bg. Nah, ini ada foto awal, terus selanjutnya dihilangkan backgroundnya, terus kita edit nih, kita tambahin keterangan namanya, ada harganya, jadi lebih menarik kan daripada kayak gini doang gitu. Nah, biasanya aplikasi yang paling gampang dan juga gratis untuk diakses gitu dan bisa dibuka di web itu Canva, karena banyak fitur-fitur yang gampang terus juga lengkap buat ngedit-ngedit yang gampang-gampang gitu.
Nah, mungkin kalau misalkan mengenai Canva ini, teman-teman bisa langsung cari gimana cara mengedit produk di Canva di YouTube atau coba langsung gitu di Canva-nya. Nah, ini ada konten Instagram. Yang pertama itu thumbnail, seperti yang tadi, foto produk, deskripsi produk, dan keunggulan dari produk kita. Terus, konten edukasi, yaitu yang menjelaskan mengenai manfaat produk kita, atau penjelasan produk, atau informasi yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Terus, testimoni. Nah, jadi konten Instagram itu jangan cuma produk kita doang, tapi dibarengi juga ada edukasi, terus juga ada testimoni. Itu juga bisa bikin orang tertarik dan juga bikin percaya gitu. Mungkin itu aja hal-hal yang sangat dasar dan penting untuk kita ketahui kalau misalkan kita mau terjun ke dalam pemasaran digital khususnya di Instagram. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga pembahasan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.